Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggota Prengkita Swendi, M. Agatha Arisandi, dan Marni Septiani. Dari lokal Painam-I, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Baiklah, di sini kami akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, yaitu tentang mendeskripsikan Pondok Pesantren Al-Jauharen. Baiklah, yang pertama saya akan menyebutkan visi dan misi dari sekolah Al-Jauharen tersebut. Yang pertama ada visi, yaitu untuk mencapai prestasi unggulan sesuai dengan tekad dan tujuan dari Ponpes Al-Jauharen, juga amanat dari masyarakat. Yang kedua ada misi, yaitu untuk mewujudkan generasi Islam yang menjunjung tinggi iman dan takwa serta berakhlakul karimah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan menimbulkan kesadaran akan pentingnya keteladanan sesuai jiwa Tuturi Handayani yang selaras dengan penguasaan efektif dan efisien. Yang selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Jauharen tersebut berlokasi di Jalan Kiai Haji A. Majid nomor 66 Tanjung Johor, Kecamatan Pelayang, Kota Jambi. Kode pos 36382. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu M. Agatha Arisandi. Oke teman-teman, saya M. Agatha Arisandi akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudara Prengki tadi. Di sini saya akan membacakan tentang sejarah Pondok Pesantren Al-Jauharen dan juga rincian biaya SPP-nya. Untuk sejarah, ini Pondok Pesantren Al-Jauharen yang didirikan oleh Al-Alimul Alamah Syekh Haji Usman bin Haj Aji pada tahun 1300 Hijriah, bertepatan pada tahun 1872 Masehi di Sungai Asam Darat. Selanjutnya, pondok ini pindah dari Sungai Asam Darat ke Tanjung Johor tahun 1305 Hijriah, bertepatan pada 1877 Masehi. Sebelum didirikan bangunan Maktabah Al-Jauharen, beliau mengajar para santri di rumah. Dengan bertambahnya santri tersebut, maka pengajian santri dipindahkan ke Masjid Guru Haji Abdul Kafi bin Haji Abu Bakar Tanjung Johor. Kurang lebih 29 tahun berada di Tanjung Johor, tepatnya 1 Zulkaidah 1333 Hijriah. Itu bersamaan dengan 1915 Masehi, beliau mendirikan Persatuan Kematian yang dinamakan Samaratul Insan, yang berarti manusia yang berguna. Itu anggotanya ada 6 orang. Yang pertama, Guru Haji Abdul Somad bin Ibrahim, yaitu Kop Penghulu Jambi. Yang kedua, Guru Haji Ibrahim bin Haji Abdul Majid Kampung Tengah. Yang ketiga, Guru Haji Ahmad bin Abdul Syukur Tahtul Yaman. Yang keempat, Guru Haji Usman bin Haji Ali di Tanjung Johor. Dan yang kelima, Guru Haji Kemas Muhammad Soleh bin Kemas Muhammad Yasin di Tanjung Pasir. Dan yang keenam, Sayyid Alwi bin Muhammad Syihab di Pasar, daerah Jambi. Kemudian, kurang lebih 12 tahun setelah didirikan Persatuan Kematian tersebut, tepatnya 1927 Masehi, dengan izin Allah, sepakatlah masyarakat Tanjung Johor membangun gedung Maktab Al-Jauharen. Setelah didirikannya bangunan Maktab Al-Jauharen, beliau pun sudah tua dan diserahkanlah kepemimpinan maktab ini kepada Guru Haji Abdul Majid bin Hamzah. Dan selanjutnya tahun 1938 Masehi, masyarakat Tanjung Johor sepakat untuk membangun kembali Masjid Guru Haji Abdul Kafi yang sekarang dipimpin oleh Guru Haji Jamaluddin Abdullah. Salah satu bukti peninggalan berupa mimbar dan tongkat besi yang sekarang
berasal dari Masjid Jami Sungai Asam Darat setelah meninggalnya Haji Abdul Majid bin Hamzah, pimpinan Maktab Al-Jauharain pada masa itu. Kemudian kepemimpinan diserahkan kepada guru Haji Jamaluddin Abdullah sampai tahun 1940 Masehi, dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh guru Haji Ahmad Zain bin Najnun tahun 1962 sampai 1966. Dan pada tahun 1967 sampai 75 kepemimpinan Maktab Al-Jauharain ini dikembalikan lagi kepada guru Muhammad Tahir Jaf'ar. Ya pada tahun 75 sampai tahun 1981. Nah, kemudian tahun 82 sampai 89 kepemimpinannya diserahkan kepada guru Haji Mahfuz Jalil, dan sampai akhir tahun 89 mengalami kefakmuran atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka pada tahun 2003 atas dorongan para ulama dan tokoh masyarakat Tanjung Johor, diprakarsai para pemuda setempat sepakat untuk mengaktifkan kembali Maktabah Al-Jauharain yang sangat dicintai, namun dengan dua format yang lebih baik yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengarah pada arti nama Al-Jauharain, yaitu dua mutiara. Mutiara yang dimaksud adalah mutiara dunia dan mutiara akhirat, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, format baru ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Al-Jauharain. Adapun sistem pendidikan yang digunakan adalah para guru agama rata-rata lulusan dari pesantren dan langsung dibimbing oleh Kiai Haji Sijoruddin Haji Muhammad. Sedangkan kurikulum khalafiyah atau yang kurikulum umumnya maksudnya merupakan ketentuan dari Diknas. Nah, perkembangan Pondok Pesantren Al-Jauharain dengan format yang terbaru ini dikembangkan oleh Kiai Haji Sirojuddin Haji Muhammad sebagai pimpinan yang membuahkan hasil pada perkembangan pondok yang terus mengalami kemajuan dengan jumlah santri yang semakin meningkat. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk pesantren Al-Jauharain ini diharapkan bisa berdampak bagi kemajuan agama dan bangsa. Amin. Nah, seperti itulah kurang lebih penjelasan sejarah dari Pondok Pesantren Al-Jauharain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari biaya SPP Al-Jauharain ini. Untuk biaya mondoknya untuk formulir pendaftarannya itu sekitar Rp70.000, dan biaya bulanan untuk MTS-nya pertama uang standar operasionalnya Rp75.000 per bulan dan uang makannya Rp475.000 per bulan. Jadi totalnya Rp550.000 per bulan. Selanjutnya untuk yang tidak mondok, biaya pendaftaran formulir pendaftarannya tetap Rp70.000, dan biaya untuk bulanan madrasah aliyahnya juga Rp75.000, karena itu hanya terdiri dari standar operasionalnya saja. Jadi totalnya tetap Rp75.000. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk struktur gedung bangunan Pondok Pesantren Al-Jauharain akan dijelaskan oleh Saudari Marni Septiani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu struktur pembangunan Pondok Pesantren Al-Jauharain. Fasilitas dan pendamping manajemen kepengurusan OSIS di Pesantren Al-Jauharain Kota Seberang Jambi, yaitu Dr. Haji Muazzah MSD, Dr. Kiai Haji Rahman MPD, Robi Hendra MPD, Siti Rahmasari MPD. Pondok Pesantren Al-Jauharain yang didirikan oleh Al-Alimul Alamah Syekh Haji Usman bin Haji Ali pada tahun 1300 Hijriah, bertepatan pada tahun 1872 Masehi di Sungai Asam Darat. Selanjutnya Pondok Pesantren Al-Jauharain tersebut pindah dari Sungai Asam Darat Tanjung Johor pada tahun 1305, bertepatan pada tahun 1877 Masehi. Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai berikut.
bagaimana keinginan siswa dalam berorganisasi terutama untuk mengikuti kegiatan efektifnya siswa terutama pengurus OSIS dalam manajemennya waktu mereka dengan proses pembelajaran di sekolah, bagaimana pembekalan pengetahuan kepada pengurus OSIS tentang pentingnya menyusun rencana kerja organisasi, memberikan pengetahuan manfaat berorganisasi, pembukuan yang baik dalam berorganisasi, menyusun SHOP kerja organisasi, pelaporan sebagai untuk pertanggungjawaban pengelolaan organisasi sekolah. Focus group discussion terakhir adalah evaluasi dan diskusi dari program-program yang telah dilakukan. Evaluasi yang dimaksud untuk menampukan keluhan dan hambatan yang dirasakan oleh proses saat proses pendamping, kemudian dilakukan diskusi untuk menyelesaikan keluhan atau masalah yang dihadapi. Pendamping manajemen keguruan OSIS di Pesantren Al-Jaharan Kota Seberang Jambi akan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang terdiri dari ceramah, diskusi kelompok besar dan kecil, dan simulasi. Presentasi individu dan kelompok dalam pelatihan ini semua peserta akan dikelompokkan. Metode ceramah akan digunakan untuk memberikan pengarahan kepada peserta hal-hal yang bagaimana organisasi metode saat ini. Sedangkan metode kerja individu, yaitu kelompok, akan digunakan untuk praktek penggunaan pembuatan rencana kerja organisasi dalam bagaimana pembuatan dan perumusan visi misi organisasi yang baik. Baiklah, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.